Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, pada mata kuliah Ekonomi Internasional, kita akan membahas tentang teori perdagangan internasional. Ada 3 fase dalam teori perdagangan internasional. Yang pertama, teori praklasik, merkantilisme dan David Hume. Yang kedua, teori klasik, Adam Smith dan David Ricardo. Dan yang ketiga, teori modern, faktor proporsi Hex-Kern-Ohlin dan teori paradoks Leontief oleh Wesley Leontief. Kita bahas praklasik terlebih dahulu. Yang pertama, ada merkantilisme. Merkantilisme merupakan sekumpulan pemikiran ekonomi yang ada di Eropa selama periode 1500 hingga 1700. Peran pemerintah sebagai pihak yang membuat kebijakan dalam mengawasi penggunaan dan pertukaran logam mulia, negara melarang ekspor emas, perak, dan logam mulia lain oleh individu dan mengatur keluarnya mata uang dari dalam negeri. Ide pokok merkantilisme yang pertama, jika negara kaya apabila ekspor lebih besar daripada impor. Yang kedua, jika ekspor lebih besar daripada impor maka jumlah logam mulia juga diperbanyak. Yang ketiga, jika logam mulia banyak, negara kaya dan makmur. Yang keempat, semakin banyak ekspor semakin banyak logam mulia. Yang kelima, logam mulia digunakan untuk biaya armada perang. Yang keenam, armada perang kuat untuk meluas wilayah jajahan. Kemudian, kebijakan merkantilisme yang pertama, mendorong ekspor sebesar-besarnya kecuali logam mulia. Yang kedua, melarang atau membatasi impor dengan ketat kecuali logam mulia. Dan yang ketiga, kebijakan proteksi untuk melindungi dan mendorong ekonomi industri nasional dengan kebijakan tarif dan kebijakan non-tarif barier. Apa contoh tarif dan non-tarif barier? Contoh tarif barier adalah pajak, bea masuk, countervailing duty, BAT, dumping, dan surcharge, dan lain-lain. Sedangkan contoh non-tarif barier adalah larangan, kuota, ketentuan teknis, harga patokan, dan peraturan kesehatan atau karantina. Ada kritik yang disampaikan oleh David Hume pada era merkantilisme. Dia mengemukakan bahwa satu, potensi inflasi akibat penumpukan logam mulia. Yang kedua, menurunnya kuantitas ekspor barang. Yang ketiga, kuantitas impor meningkat. Yang keempat, terjadi defisit neraca perdagangan. Dan yang kelima, raja menjadi miskin. Kemudian ada juga kritik Adam Smith. Dia mengatakan bahwa satu, ukuran kayanya suatu negara bukan dari banyak logam mulia. Yang kedua, negara makmur jika nilai GDP besar. Yang ketiga, agar GDP naik, pemerintah mengurangi campur tangan. Dan yang keempat, pelaksanaan free trade atau perdagangan bebas. Dan yang kelima, melakukan spesialisasi produk. Kemudian kita berlanjut pada teori klasik. Prinsipnya ada 4. Yang pertama, hanya ada 2 negara dan 2 barang. Yang kedua, keadaan full employment. Yang ketiga, persaingan sempurna. Dan yang keempat, mobilitas dalam negara tinggi dari faktor-faktor produksi.